Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang Maha memberi segalanya untuk kita. Tidak ada sesuatu hal sekecil apapun yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada kita, kecuali itu adalah yang terbaik untuk kita, ya. Meskipun dalam kondisi seperti ini, inilah yang khair untuk kita, ini yang baik dari Allah untuk kita. Jika kita adalah orang-orang yang beriman, senantiasa kita itu selalu merasa baik terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, seperti yang ustazah sudah sampaikan di minggu lalu, ya. Minggu lalu kan kita sudah mulai masuk pembahasan tentang vektor, ya kan? Kita sudah mulai masuk pembahasan tentang vektor. Jadi di sini ustazah ingin menjelaskannya lagi secara rinci. Jadi ustazah akan menggunakan tulisan di sini, ya. Ini yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, di mana vektor itu merupakan suatu simbol matematis yang memiliki besar dan arah. Itu diingat, ya. Vektor itu ada nilainya atau besarnya, ada arahnya. Di mana vektor itu, kalau dia merupakan besaran vektor, dia dituliskan dengan cara dicetak tebal. Misalnya seperti yang saya katakan kemarin, ya. Misalnya adalah kecepatan v, dia dicetak tebal atau dibuatlah dia ada tanda panah di atasnya. Jadi kalau ada tanda panah di atas seperti ini sudah menunjukkan vektor v gitu. Dicetak dengan huruf tebal, atau boleh juga dengan ditulis dengan huruf miring gitu, ya, v gitu. Sudah? Itu dia cara penulisan vektor. Sudah? Nah, operasi penjumlahan, operasi pada vektor ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, gitu kan. Jadi seperti yang saya jelaskan, vektor itu digambarkan dengan tanda panah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, ya. Jadi vektor itu ada bagian-bagiannya. Ya. Vektor itu digambarkan dengan tanda panah seperti ini dia. Ini dikatakan dengan pangkalnya, ini pangkal vektor, ini disebut dengan ini ujung. Yang ini pangkalnya, titik pangkal. Ya, ujung pangkal. Jadi ini dia gambar vektor. Jadi arah itu menunjukkan kemana arahnya, itu menunjukkan sama dengan bidang kartesius. Jadi kalau misalnya dia gambarkan arahnya ke kanan, berarti ini adalah positif. Kalau dia menggambarkan arah vektornya ke bawah, berarti negatif. Kalau dia menggambarkan arah vektornya ke atas seperti ini, atas, positif, ya kan? Kalau dia menggambarkan arah vektornya ke kiri begini, itu juga negatif. Ini dia, kanan atas positif, kiri bawah negatif, ya. Itu dia arah-arah vektor. Jadi nanti kalau dia miring, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, ini misalnya, ini lebih cenderung ke mana? Lebih cenderung ke kanan, kan? Ini nanti bernilai positif dia. Tapi kalau misalnya nanti ada gambarnya begini, nih, nah, ini kan cenderung ke bawah, ke arah negatif, ya, gitu, ya. Nah, ini kita pahami untuk mengetahui operasi vektor. Nah, sekarang kita perhatikan penjumlahan dan pengurangan vektor. Seperti yang saya katakan kemarin, penjumlahan vektor itu dia yang biasanya kita gunakan itu dengan metode segitiga, ya. Pertama adalah metode segitiga, dan yang kedua itu adalah
Yang kedua ada namanya metode jajar genjang, dan yang ketiga adalah metode poligon. Gitu. Ya. Metode poligon. Nah, kalau metode segitiga, sekarang kita bahas yang metode segitiga. Kalau metode segitiga, seperti yang Ustazah katakan minggu lalu, kalau dia metode segitiga, ujung bertemu dengan pangkal. Kita contohkan seperti ini. Ada dua buah vektor. Ini vektor A. Sudah? Lalu ada vektor B lagi sini. Nah, ini vektor B. Gitu kan? Jumlahkanlah kedua buah vektor ini, katanya begitu. Dah? Ada dua cara menjumlahkannya. Kalau kita mau menggunakan metode segitiga, caranya adalah ujung itu bertemu dengan pangkal. Ujung bertemu dengan pangkal. Ujung A bertemu dengan pangkal si B, begitu. Jadi beginilah dia bentuknya. Ini A, vektor A. Ini ujung A kan? Bertemu dengan pangkal B. Sini dia. B. Udah. Hasilnya adalah, jadi kalau kita mau menarik hasilnya atau resultannya ya, kan A tambah B tadi ya, berarti tarik garisnya dari A. Nah, begitu dia. Sama dengan C. Nah, ini cuman tanda saja ya, tidak mutlak A tambah B sama dengan C, tidak. Boleh dibuat di sini R ya. Apa saja boleh. Atau boleh juga kita buat seperti ini. A tambah B atau B tambah A, bisa juga. B tadi gambarnya seperti ini. Nah, B, ini B. Ya kan? B tambah A. Di sini ujungnya tambah A, ke sini A. Oke. Ya kan? B tambah A. Hasilnya apa? Inilah dia. Nah, C gitu. Dari sini dia tarik garisnya. Jadi gampang aja ya. Ini dia namanya metode segitiga. Kalau metode segitiga, ujung bertemu dengan pangkal. Itu ya yang saya sampaikan minggu lalu juga demikian. Nah, kita lanjutkan. Kalau dia Ustazah arahnya arah negatif, ya berarti dia itu terjadi pengurangan. Kalau misalnya seperti contoh yang kemarin yang ada di slide kita, ada dibuat seperti ini. A ini adalah A, terus ada B. Ini adalah B. Ini sama-sama arah, ini kan sama-sama arah positif kan? Berarti di sini adalah penjumlahan. Maka penjumlahannya adalah ini A tambah B. Ini A, ini B. Resultan C. Ini penjumlahannya. Namun kalau arahnya nanti berbeda, ya terjadilah pengurangan. Kita buat contohnya. A arahnya ke kanan, A. Lalu ada B. Ini adalah B, ke kiri arahnya. Tentukan hasil pengurangannya, katanya begitu. Ya, kita buat saja di sini. Ini tadi A, buat dia dari ujungnya itu sejajar dengan pangkal, di sini B. Dah, ini dari sini ke sini ya. Ini adalah C. Inilah hasilnya. Yang ini. Ya, berarti dia terjadi pengurangan. Kalau dia gambarnya sejajar begini, kalau dia gambarnya nanti berbentuk, kalau kita mau menggunakan metode yang lain juga bisa. Kita buat misalnya adalah metode jajar genjang, ya. Metode jajar genjang seperti yang Ustazah katakan kemarin. Nah, tadi soal kita itu adalah A. Ini A tambah dengan B. Gitu kan? Kalau metode segitiga, ujung bertemu pangkal. Kalau dia metode jajar genjang, itu pangkal ketemu dengan pangkal gitu. Ini pangkal B, ini pangkal A. Jumpakan dua-duanya kalau kita mau mencoba jajar
jajar genjang. Sudah? Ya, buatlah dia gambarnya. Ini A. Sudah? Jumpakan dengan pangkal dari si B. Nah, begini dia jadinya. Ya, ini B. Ya kan? Jadi dia pangkal bertemu dengan pangkal gitu. Sudah? Selanjutnya tarik garis dari tengah-tengahnya. Begini dia. Iya. Tarik begini sehingga kita tarik garis putus-putus begini. Nah, sehingga terbentuklah dia bentuknya seperti jajar genjang gitu, ya. Nah, itu dia dua cara. Yang ketiga adalah cara poligon. Cara poligon, kalau cara poligon itu dia jumpakan semua ujung. Ini biasanya kalau vektornya lebih dari satu. Atau ustazah metode jajar genjang, kalau dia itu vektornya lebih dari 2 kayak mana ustazah? Misalnya gitu kan. Misalnya nih ada A, ini A misalnya kan. A, terus ini adalah B, lalu ada C gitu. A, B, C. Kayak mana saja cara menjumlahkan ini dengan menggunakan metode jajar genjang gitu kan. Nah, kalau vektornya lebih dari 2, cara menjumlahkannya dengan menggunakan metode jajar genjang adalah satu-satu dulu tambahkan yang mana kita mau gitu kan. Misalnya ustazah mau pertama itu adalah menambahkan A tambah B. Jadi tapi tetap langsung gambarkan saja semuanya. Ini ya, biar saja baguskan di sini gambarnya. Ini ke bawah adalah A, lalu ke kanan itu B, lalu ini adalah C. Dah, satu-satu kita gambarkan. Jadi misalnya ustazah pertama mau menggambarkan A dan juga B dengan menggunakan metode metode segitiga tadi ya, dengan menggunakan metode segitiga apabila dia vektornya lebih dari 2. Ya udah, tambahkanlah dulu A tambah B. A tambah B kalau menggunakan metode, ingat ya, segitiga. Ini untuk yang vektornya lebih dari 1. A tambah B. A ke bawah. Sudah. A ke bawah, ujung bertemu dengan pangkal. Ini B. Ya kan? Ini adalah B. Sudah? Lalu mana dia hasil vektornya? Hasil vektornya adalah nih. A tambah B sama dengan D. Kita buat D ya, karena sudah ada C. Sudah, inilah hasil kita. Lalu hasil penjumlahan A tambah B kita tambahkan dengan C ini. Kita tambahkan dengan C. Sudah, kan ini ujung, ini pangkal, ini ujung, ini pangkal. Sudah, lalu ditambah dengan C ya. Tariklah garis C dari sini. Nah, begini dia. C. Sudah? Sini dia C. Sudah? Maka hasil penjumlahannya adalah ini. Nah, ini dia. Buat sebagai R gitu, ya. Ini dia hasil akhirnya. Atau boleh juga kita membuatnya dengan metode poligon, namanya boleh juga, yaitu dengan cara, perhatikan, semua ujung dan pangkal disatukan semuanya. Ini ya. Nah, ini A, B, C ini ujung pangkal satukan semuanya. A, ini A, ya kan? Ini A, terus B, ini B, ujung pangkal B, ya kan? Nih B, tambah C ke kanan, gini kan? Nah, ini dia C, ujung pangkal berjumpa, maka hasil penjumlahannya adalah ya ini. Nah, R, begitu dia. Jadi kalau perhatikan metode poligon ini dan juga metode segitiga yang dijumlahkan satu persatu tadi, ini hasilnya adalah sama. Nah, itu dia maksudnya. Sama dia. Baik. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan ke ustazah ya. Nah,
kalau dia pengurangan kayak mana Ustazah? Sama seperti yang Ustazah katakan tadi. Kalau dia arahnya ke bawah, misalnya seperti ini, sebenarnya arahnya adalah arah negatif ini ya. Misalnya ada dibuatnya A, gimana kita buat? Di sini, ini ya, A, gitu kan? Terus ini B, sudah? A ini adalah B. Jadi kita mintanya adalah A kurang B gitu. A kurang B. Berarti kalau dia kurang B berarti si B ke arah negatif. Arah negatif. Kalau ini masih ke arah positif, berarti dia tandanya menjadi. Nah, sebenarnya yang paling pasnya itu seperti ini ya. Ini A-nya. Ini A ke arah positif kurang B gitu. Kurang B. Nah, ini dia. Kurang BA. Tunggu. Ini metode jajar genjang. Saya ulangi. A, ini ya. A, ini A-nya kurang B, di sini dia. Nah, kurang B, dan ini dia hasil resultannya. Ini adalah C. Ini vektor A dikurang B gitu. Nah, itu masih penggambaran si vektor tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kalau yang minggu lalu kan Ustazah sudah ada menjelaskan sedikit tentang penguraian vektor, ya kan? Vektor itu dia ada diuraikan nanti dia menjadi pada sumbu X dan sumbu Y, gitu kan? Kalau dia pada sumbu X nanti dia ada cos, kalau pada sumbu Y nanti ada sinus. Jadi kan Antuna semua sudah ada ya belajar di matematika, kalau tidak salah sudah mulailah masuk trigonometri ya. Jadi harus kita hafalkanlah dulu sudut-sudut istimewa itu. Kalau sin 45 berapa, cos 45, sin 30, cos 30, sin 60, cos, nah dan seterusnya. Karena itu bermanfaat juga untuk kita ini, untuk kita yang fisika sekarang ini, ya. Nah, baik. Kalau di matematika kita membahas tentang sumber ilmunya. Kalau kita di sini fisika menggunakan matematika itu aplikatif kitanya gitu. Nah, jadi kita sekarang mengaplikasikanlah dulu, mengaplikasikan vektor-vektor itu tadi. Apalah gunanya itu Ustazah gitu kan. Nah, jadi Ustazah kasihlah dulu contoh sederhananya untuk penggunaan vektor sebelum kita masuk ke mencari besar vektor. Tapi sekalian juga boleh itu nanti ya. Misalnya Ananda semuanya ada yang menggunakan sepeda motor ke sekolah ya. Barangkali ada itu ya. Misalnya dibuatnya di sini si Fulanah itu menggunakan sepeda motor ke sekolah ya. Di mana dia pergerakan dari rumah ke sekolah itu adalah ke arah timur. Jadi dia bergerak ke arah timur dulu, sejauh 4 km. Maaf, nih Fulanah bersepeda motor 4 km ke arah timur. Ini arah timur ya. Jadi ingat-ingatlah arah mata angin itu, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, ini perlu untuk kita di fisika ini. Bersepeda motor ke arah timur 4 km. Kemudian dilanjutkannya ke arah utara sejauh 3 km. Kan jadi vektor dia kan? 3 km. Vektor kan? Iya, jadi aplikatif kita ini. 4 km ke timur, 3 km ke utara. Baru sampailah dia di Ulun Nuha. Udah sampai dari ini perjalanannya dari rumah ke Ulun Nuha. Kayak beginilah perjalanannya. Tentukanlah besar perpindahan dari si Fulanah tadi, perpindahannya. Tentukan besar perpindahannya dari rumah ke Ulun Nuha. Nah, besar perpindahannya itu adalah resultannya ya ini. Ini dia. Berapa ini?
gitu. Ya, ini bukan berarti vektor A tambah vektor B sama dengan R, bukan berarti jadi 3 tambah 4 sama dengan 7, bukan ya Ananda sekalian, bukan. Kalau sudah ada seperti ini kita menggunakan vektor, masuklah kita ke matematika, yaitu siapa sih? Pitagoras, ya kan? Menggunakan teorema Pitagoras, ya. Maka berapa R? Maka R sama dengan, kayak mana rumus Pitagoras? Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, gitu dia jadinya. Jadi kita masuk ke, makanya kita bekawan aja nih sama matematika nanti. Maka R sama dengan akar 16, 4 kali 2 16 ya. Bukan 4 kali 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9, 16 tambah 9 akar 25, maka R sama dengan 5. Berarti besar perpindahan si Pulana dari rumah ke Ulun Nuha dengan arah seperti ini menggunakan vektor, kita peroleh adalah 5 kilometer. Begitu dia, ya. Jadi gampang insyaallah, masih menggunakan teori Pitagoras seperti ini, ya. Jadi kalau ada nanti persoalan lagi, kalau nanti misalnya nanti perjalanan dari rumah ke Ulun Nuha misalnya, berjalan dulu ke barat lalu ke utara, mungkin rumah anti ke Ulun Nuha itu berliku-liku gitu kan, ya bisa kita gambarkan dengan arah vektor. Nah, jadi dengan menggunakan metode poligon misalnya. Jadi misalnya perjalanannya menggunakan angkot misalnya, dia berjalan ke timur lalu ke utara lalu ke begini misalnya, nah atau begini lagi, nah bisa nih, ini menggunakan metode poligon. Nah, berapakah perpindahannya? Inilah perpindahannya, ini perpindahannya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Nanti bentuklah dia, bentuknya adalah bentuk apa? Apakah persegi, apa persegi panjang, apakah bentuk jajar genjang? Carilah dia nanti di sini bagaimana cara mencarinya sesuai dengan matematika. Gitu. Jadi kita ini aplikatif dari matematika, ya. Nah, gitu ya anak-anak ustazah. Ada yang mau ditanyakan nggak ini kira-kira, ya? Kalau ustazah kecepatan menjelaskannya, boleh ditanyakan kembali. Itu tadi kita bahas tadi masih penjumlahan vektor. Terus perpindahan, ya, sini perpindahan. Nah, jadi perpindahan vektor secara analitik, ya, perpindahan vektor. Nah, ingat anak-anak ustazah, dicatat materi kita ya sayang, ya, dicatat materi yang ustazah bagikan. Kan sudah ada nih ustazah kasih filenya, itu dicatatkan sesuai dengan apa pertemuan kita kali ini, ya, sesuai pertemuan aja. Kalau hari ini kita bahas vektor, ini yang ustazah buat contoh-contohnya silahkan dibuat juga, ya. Nah, untuk penentuan vektor perpindahannya, ya, untuk menentukan perpindahan vektor, ya, perpindahan vektor, sudah, perpindahan atau kita simbolkan dengan delta R, ya, delta R, yaitu delta R sama dengan R2 dikurang dengan R1, R2 dikurang dengan R1. Apa itu R2, apa itu R1? Ini maksudnya kalau ada tadi dia bergerak begini, ya, ini dia adalah vektor R-nya, sudah. Jadi kita harus menjabarkannya pada sumbu X dan juga sumbu Y. Ini adalah Rx, ini adalah Ry, ya, Rx dan Ry, ya. Jadi Rx itu kita ganti lagi nih kertasnya, ya. Atau rumus yang tadi itu bisa kita jabarkan seperti ini, delta R sama dengan akar, ya, akar besar. Kalau ada tanda garis 2, kalau ada misalnya seperti ini, ya, delta R ada garis 2 kiri kanan, ini namanya adalah nilai mutlak, ya, atau besarnya perpindahan, gitu maksudnya. Garis 2 ini menunjukkan besar, nilainya maksudnya, besarnya, ya. R2X kurang R1X kuadrat, ya, besarnya, ya, ditambah dengan
R2Y kurang R1Y kuadrat, ya. Nah, apabila untuk kalau kita mau mencari besarnya vektor resultan pada rumus kosinus seperti gambar yang Ustazah buat tadi, kalau dia merupakan penjumlahan, inilah yang Ustazah katakan kemarin itu, kalau dia berbentuk penjumlahan sudah ada Ustazah singgung ini kemarin ya, maka rumus resultannya sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Kalau dia pengurangan, nah ini tinggal kita kurangkan aja, maka R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos alfa, gitu ya, nggak apa-apa. Nah, baik, gitu ya anak-anak Ustazah ya. Jadi ini kayak mana nih Ustazah penggunaannya? Oke, kita buatkan contoh ya. Buat contoh biar anak-anak Ustazah semua tidak bingung-bingung. Nah, misalnya Ustazah buat seperti ini. Ini Ustazah kapan ini digunakan gitu kan? Contoh, misalnya 2 buah vektor A dan B berturut-turut panjangnya 5 satuan dan 4 satuan. Kalau ada misalnya soal dia sudah menggambarkan bentuknya, misalnya ada Ustazah buat di sini contohnya, ini adalah vektor A, lalu ini vektor B. Ini udah soalnya langsung nih. Ini metode jajar genjang ini ya. Maaf ya kalau gambarnya agak kurang ini. Adiknya lagi rewel pula ini. Nah, baik. A tambah B. Jadi katanya sudah bilang A 5 satuan dan B 4 satuan. Katanya seperti itu kan? Jika sudutnya adalah 60 derajat, katanya. Jika sudutnya adalah 60 derajat, tentukanlah besar dan arahnya. Besarnya tentukan besar vektornya. Tentukan besar dan arah A tambah B. A tambah B, besar. Kalau dia bilang besar, nah itu maksudnya ini R-nya ya. Kalau arahnya, itulah yang Ustazah buat itu tadi kemarin ya. Kita cari yang besarnya aja dulu, besarnya. Kalau ada di dalam soal sudah dia tentukan besarnya dan sudah tentukan arahnya seperti ini, maka kita langsung saja ke rumus ya. Ini kan dia A tambah B ya, A tambah B. Berarti kita menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa, cos theta, cos alfa ya. Udah, langsung saja masukkan nilainya. R sama dengan akar A nya tadi 5 kuadrat tambah B nya tadi berapa? 4 ya, 4 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 4 cos 60 ya, cos 60. Maka R sama dengan 5 kuadrat itu berapa? 25 tambah 4 kuadrat 16 tambah 2 kali 5 10 kali 4 40 ya, cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah ya kalau nggak salah saja ya, setengah. Baik, sama dengan akar. Kita buat lagi nih, 40 kali setengah itu 20 ya, berarti 25 tambah 16 berapa? Di sini jadi 20 tambah 16 tambah 25 hasilnya adalah 61, akar 61. Kalau kita mau mencari akar 61 itu berapa boleh, atau ini saja pun sudah boleh, 61-an. Nah seperti itu dia, 60 akar 61 satuan begitu ya anak-anak Ustazah.
Bagaimana cara menentukan arahnya? Insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan. Sampai di sini saja dulu ya. Waktu kita sudah habis. Barakallahu fikun. Ananda sekalian, jangan bosan-bosannya untuk bertanya dan jangan bosan untuk terus belajar ya, anak-anak ustazah. Kita bisa belajar dari manapun juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau ada murid tanya silahkan ditanyakan ya, anak-anak ustazah ya. Dan ustazah nanti akan mengirimkan soal untuk ananda semuanya biar ada yang penilaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.